Hari ini, 75 tahun yang lalu, tepatnya pada 10 November 1945, terjadi peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia yang disebut sebagai Hari Pahlawan. Kejadian ini merupakan puncak dari rangkaian peristiwa sebelumnya, yaitu insiden penurunan bendera Belanda di Hotel Yamato, resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari, hingga tewasnya Brigadir Jenderal Malabi. Insiden pertama sebelum pecah pertempuran 10 November 1945 adalah ketika sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Ploegman mengibarkan bendera Belanda tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya di tiang Hotel Yamato. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah. Mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia. Akhir September 1945, atas nama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, Inggris menduduki Jakarta, kemudian Surabaya. Dengan tujuan melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal itu direspon oleh ulama karismatik Kiai Haji Hashim Asy'ari dengan mengeluarkan resolusi jihad fisabilillah. Hukumnya fardu ain bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh untuk menghalang tentara NICA menduduki Surabaya. Pertempuran pecah. Pada tanggal 30 Oktober 1945, Komandan Brigadir Inggris ke-49 Malabi tewas di Jembatan Merah. Mobil yang ditumpanginya dilempari granat oleh rakyat Surabaya. Inggris terkejut dan marah. Seorang perwira tingginya tewas dalam medan tempur. Padahal Inggris yang tergabung dalam sekutu pada Perang Dunia II menjadi pemenang. Dan sepanjang 4 tahun perang di Eropa, Afrika, dan Asia, tak seorang pun perwira tinggi Inggris tewas di medan perang. Letjen Sir Philip Christison, Panglima AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies mengeluarkan ancaman kepada bangsa Indonesia. Suasana semakin panas. Petinggi politik Indonesia mengusahakan jalan damai melalui negosiasi, tapi ditolak pihak Inggris. Christison menolak damai dan merancang serangan balas dendam. Pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum dengan menyebar flyer menggunakan pesawat agar rakyat Surabaya menyerah. Jika tidak, maka Inggris akan mengerahkan kekuatan maksimal dan menghancurkan Surabaya dalam waktu singkat. Para petinggi Republik sadar bahwa Inggris tidak main-main. Muhammad Hatta mencoba negosiasi kembali, tapi Christison tidak mengindahkan. Alih-alih menyerah, rakyat Surabaya justru menolak ultimatum. Rakyat Surabaya memilih berperang mempertahankan tanah air. Sore hari, Bung Tomo, salah satu pimpinan revolusioner Indonesia yang dihormati, mendatangi Kiai Haji Hashim Asy'ari, meminta restu untuk berjihad. Malam harinya, Bung Tomo segera menuju radio pemberontakan. Jam 11 malam, suara Bung Tomo mengudara, membangkitkan semangat juang rakyat Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya.
kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! November 1945, Inggris mulai mengebom Surabaya dari darat, laut, dan udara. Kekuatan Inggris untuk membalas dendam sangat menakjubkan. Inggris mengira hanya butuh 3 hari untuk menguasai Surabaya. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada tentara Inggris. Surabaya akhirnya dikuasai tentara Inggris. Dengan korban ribuan orang prajurit tewas. Lebih dari 20.000 tentara Indonesia, milisi, dan penduduk Surabaya tewas. Seluruh kota Surabaya hancur lebur. Belanda pun dengan leluasa masuk ke Pulau Jawa kembali menjajah. Pertempuran Surabaya 10 November 1945 menjadi ingatan dunia. Salah satu pertempuran paling berdarah yang dialami pasukan Inggris pada dekade 1940-an. Para pejuang menunjukkan kesungguhan dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Pertempuran tanggal 10 November 1945 tersebut hingga sekarang dikenang dan diperingati sebagai Hari Pahlawan.